Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Horas keren-kerenku, Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Amak. Saya Makel dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abi Teh Rijal, Abi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Hai teman-teman kreator, kita ucapkan selamat untuk 300 peserta yang berhasil lolos di gerakan One Village, One YouTuber. Silahkan periksa email kamu
untuk memastikan bahwa kamu telah lolos di gerakan OVOY, dan kita akan memberikan konfirmasi melalui email, dan teman-teman akan mendapatkan link kepesertaan untuk masuk ke Telegram sebagai peserta One Village, One YouTuber. Buat kamu yang belum lolos dan mungkin kamu ketinggalan, jangan khawatir. Karena masa pendaftaran akan kita perpanjang sampai tanggal 20 Desember 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi, silahkan daftarkan diri kamu di ovoy.geti.id sekarang. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selubus kontrol baris, salam SDGs desa. Pagi ini seperti biasa akhir pekan kita hari Jumat mestinya adalah forum untuk bertanya ke Kapus Datin, tapi baru saja 10 menit yang lalu kami mendapatkan informasi dari Gus Ivan bahwa mohon maaf nggak bisa bergabung karena ada tugas penting yang harus dilakukan, dan mungkin ini terkait dengan rencana akan diluncurkan Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa bersama Presiden, karena informasi kemarin yang kita dapatkan rencana tanggal 21 Desember maju menjadi tanggal 20 Desember dan akan dihadiri langsung oleh Presiden. Nanti formatnya seperti apa dan seterusnya kita akan lihat di hari Senin dari Presiden untuk peluncuran Badan Usaha Milik Desa, dan insya Allah juga dihadiri beberapa menteri. Jadi ini momentum yang sangat penting untuk Badan Usaha Milik Desa karena pengakuan badan hukum oleh negara terhadap Badan Usaha Milik Desa nyata-nyata direalisasikan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Gus Ivan nggak bisa hadir, dan kabar baiknya kemarin ketua kelas kita dan juga sekretaris kelas si Ipang dan Bang Zabana, ketua kelas kita sama Wak Ipang kemarin sempat silaturahmi, ngobrol ya cukup menarik, cukup panjang di ruang Kapus Datin. Jadi mungkin kesempatan kali ini bisa sharing, berbagi informasi apa-apa yang memang perlu disampaikan ke teman-teman, dan kemudian nanti kita beri kesempatan dari teman-teman yang lain untuk bisa bergabung atau bisa memberikan respon, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Bang Boim atau Wak Ipang. Silakan, mungkin ketua kelas kita bisa menyampaikan ada obrolan apa yang mungkin perlu di-sharing ke teman-teman, karena kayaknya asik juga. Saya tidak banyak detail mengikuti karena memang ada bagian-bagian yang memang ya silahkan diobrolin langsung kan kira-kira. Silakan Pak Boim, Pak Sabana. Baik, terima kasih Pak Dekoco. Selamat pagi sahabat-sahabat tenaga pendamping profesional desa, para perangkat desa yang hadir di sarapan SDGs pagi hari ini. Pertama tentu kita bersyukur ya teman-teman semua, karena pada kurun waktu yang cukup lama kita berkesempatan bersilaturahmi dengan Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa bersama teman-teman, dan mendapatkan informasi langsung yang beliau sampaikan terkait dengan arah kebijakan pembangunan desa ke depan yang diinisiasi atau dimotori oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Karena memang kemarin diskusinya Pak Dewi memang cukup hangat ya. Beliau selaku kementerian yang menaungi kita semua TPP itu memberikan apresiasi
terutama terkait dengan aktivitas teman-teman yang mengikuti sarapan SDGs setiap pagi, gitu ya. Lalu mengawal pendataan SDGs yang menjadi bahasanya Pak Diko ini masterpiece-nya Gus Menteri, gitu ya, agar desa-desa di seluruh Indonesia itu mulai merencanakan pembangunan desanya berbasis data. Nah, karena memang banyak topik, nanti mungkin kita juga bergantian dengan Waipang ini, Pak De, ya mungkin tidak dalam kapasitas menjawab, tapi seperti yang Pak De sampaikan tadi, kita sharing informasi, ya apa yang disampaikan Pak Kapus Datin. Nah, kami ingin mengawalinya dari informasi terkait dengan kegiatan pendataan SDGs, Pak De. Jadi, sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Kapus Datin dalam sarapan SDGs hari Kamis ya, bahwa dashboard SDGs desa, kemudian desa.go.id yang menjadi dapurnya input data dan pengolahan data serta analisis data itu sudah ditampilkan, di mana dari tampilan itu kemudian harapannya bisa membantu pemerintah desa dalam menyusun perencanaan kerja pemerintah desa atau RKP desa yang memang di banyak desa ini juga sudah selesai, sudah ditetapkan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana desa mampu menyusun arah kebijakan itu untuk setidaknya sampai 2030, karena memang SDGs desa itu diharapkan percepatannya dalam membantu SDGs global dan SDGs Indonesia di 2030. Nah, dari sisi itu Pak Kapus Datin menitipkan harapan kepada kita semua teman-teman pendamping untuk bisa memahami apa yang sudah ditampilkan di web dashboard SDGs Kemendesa itu, terutama kaitannya dengan rekomendasi, ya, baik dari data capaian SDGs itu, rekomendasi, dan ini bisa disampaikan dengan baik kepada pemerintah desa, sehingga desa mampu menyusun perencanaannya dengan terukur, dengan baik, gitu ya. Itu satu hal. Nah, terkait dengan kendala-kendala teknis juga Pak De yang berkebetulan dititipkan teman-teman untuk bisa disampaikan, itu juga kemarin sudah kita sampaikan juga, dan memang untuk migrasi data dari server API SDGs kemendesa.go.id masih dalam proses ya untuk bisa berpindah ke server dashboard, dan ini bisa muncul data analisanya di web, sehingga bagi teman-teman yang masih mungkin belum melihat datanya di web dashboard, ya mohon bersabar karena ini dalam proses migrasi. Lalu mungkin kalau ada kendala-kendala teknis misalnya terkait dengan gagal login ataupun yang lain, ini sebenarnya bisa dikomunikasikan untuk bisa ditindaklanjuti. Itu satu hal dari sisi pendataan SDGs Pak De. Nah, kemarin juga yang tidak kalah menariknya, ini terkait dengan prioritas dana desa, khususnya untuk ketahanan pangan yang alokasinya 20%, dan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa itu, ini juga cukup menarik kemarin, dan pada intinya sebenarnya karena ini sifatnya adalah program ketahanan pangan, Kementerian Desa menitik beratkan melalui Pak Kapus Datin informasinya, ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Nah, kalau kita kaitkan dengan Permendes 7 tahun 2021, maka peran penting dan peran strategis Badan Usaha Milik Desa menjadi hal yang sangat diharapkan. Nah, tapi mungkin untuk penjelasan ini kita minta Waipang nih Pak De, karena memang beliau yang meluncurkan pertanyaan itu dan berangkat dari kondisi-kondisi faktual yang ada di desa. Silakan Waipang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, baik pendamping, kepala desa dan kepala desa yang hadir pagi ini. Alhamdulillah kita pada hari kemarin sudah bersilaturahmi terkait dengan banyak sekali hal-hal yang menyangkut dengan di pendampingan. Pertama yang saya tanyakan kemarin adalah terkait dengan pelaksanaan di 20% ketahanan pangan. Seperti apa yang tadi Bang Boy bilang, Mas Abana bilang adalah
pelaksanaannya itu langsung oleh BUMDes. Jadi uang itu 20% digelontorkan ke BUMDes bisa sebagai langsung permodalan BUMDes. Cuman untuk pelaksanaan kegiatannya itu melalui kemitraan kelompok tani. Jadi mulai dari kegiatan pelatihan kalau di peternakan itu pembuatan kandang dan pembibitan sampai dengan hasil yang diinginkan, dan itu berkelanjutan. Jadi tergantung target kita berapa kali panen, misalkan 1 atau 2, tapi minimal 2 atau 3 kali sampai 3 kali panen. Jadi tidak sampai di 1 kali panen selesai sudah, atau seperti mungkin hal yang sudah berlalu gitu kan, terjadi banyak di daerah-daerah, dan itu bukan hibah gitu ya, tapi kemitraan. Nah, untuk pelaksanaan itu pun sama dengan baik pertanian, perikanan, dan perkebunan, semua dikelola BUMDes. Dan itu pun bisa pekerjaan seperti pembuatan kandangnya ataupun pembukaan lahannya itu bisa di PKTD-kan. Itu berapa persen tuh PKTD-nya nanti minimalkan 50%. Tapi berapa untuk nilainya. Nah, bagi banyak permasalahan kemarin, terutama bagi desa-desa yang urban. Yang urban itu yang dimana lahannya sudah tidak ada, gitu kan. Nah, itu ketika lahan itu tidak ada, misal lahan milik desa atau lahan masyarakat, kalau lahan milik desa tidak ada, tapi ada di lahan masyarakat, itu kan bisa kelompok tani itu bisa sistemnya sewa, kan BUMDes atau sebagai pelaksana BUMDes itu bisa sewa lahannya misalkan 1 tahun untuk dilaksanakan peternakan atau pertanian perkebunan, atau misalkan lahan itu tidak ada sama sekali karena memang sudah tidak ada pertanian, maka sebagai pelaksana itu sama BUMDes aja, BUMDes bersama. Misalkan 1 desa, 2 desa, karena di desa tetangga atau desa yang lain ada lahan perkebunan atau untuk lahan peternakan, maka dikerjasamakan saja di BUMDes semua di situ. Atau misalkan tidak ada satu kecamatan itu, bisa dengan kecamatan lain, itu kan BUMDesnya itu boleh, baik dengan misalkan di daerah saya, misalkan di Jawa Barat tidak ada, misalkan saya kerjasama dengan daerah Pasaman Barat, dengan Pasabana, itu boleh. Kalau posisinya itu BUMDes untuk BUMDes bersama. Jadi semua itu dilaksanakan oleh BUMDes, gitu kan. Bagaimana misalkan yang tidak ada BUMDes, ya dibuat dulu dan didirikan dulu BUMDesnya, gitu kan. Jadi tidak terus seperti apa kan belum daftar, itu tidak masalah. Nanti bisa disusul dengan pendaftaran, didorong pendaftarannya ke Kemendes, itu kan, dengan badan hukumnya sambil berjalan. Yang pasti karena desa tidak boleh melakukan usaha dan ketahanan pangan itu adalah untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka itu harus dilaksanakan oleh BUMDes. Kemarin sempat saya, Pak, gini kan saya nggak bisa aja BUMDes dia berjalan. Ya, intinya lebih mudah dan lebih efektif itu pekerjaannya yang ketahanan pangan itu oleh BUMDes. Jadi hal terkait mungkin dengan tadi tidak ada lahan, tidak ada karena warganya mungkin tidak mau sebagai beternak atau apapun, ya oleh BUMDes lah, untuk BUMDes. Tidak semua satu kecamatan misalkan ada 8 desa atau 5 desa semua BUMDes 2 BUMDes juga kan bisa disebut BUMDes atau bekerja sama sebagai untuk pengolahan pertanian atau peternakan tersebut. Nah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan, karena memang kemarin yang saya tanyakan adalah itu terkait dengan di desa-desa yang desa yang urban atau BUMDesnya yang tidak ada atau BUMDesnya yang tidak berjalan. Jadi intinya
ketahanan pangan ini lebih pada dilakukannya oleh BUMDes karena lebih mudah dan itu untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat itu harus menghasilkan dan berkelanjutan. Itu aja. Oke, mungkin Bang Boim bisa ditambahkan informasi tentang kelompok belajar SDGs dan seterusnya supaya teman-teman juga mendapatkan informasi tentang bagaimana respon dari Kapus Datin terhadap keinginan atau semangat belajar dari teman-teman tentang pelajaran atau keilmuan tentang SDGs. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dede. Sebelum masuk ke situ, saya ingin menambahkan tadi apa yang disampaikan Waipang juga, bahwa betul di banyak daerah ini ada kendala-kendala seperti yang tadi disampaikan. Kendala keterbatasan lahan, kendala tidak ada BUMDes atau belum terbentuknya BUMDes, atau mungkin BUMDes sudah terbentuk tapi mati suri, hidup segan mati tak mau gitu kan. Nah, problem-problem itu atau permasalahan itu diingatkan ataupun diharapkan oleh Kementerian Desa itu segera dituntaskan, segera diselesaikan agar program ketahanan pangan ini bisa dilaksanakan mulai tahun 2022. Nah, karena ini siklus kegiatan yang bermula dari hulu sampai ke hilir, maka harus ada sebuah lembaga, sebuah badan yang bisa mempertanggungjawabkan kegiatan ini. Nah, pada aspek unit usaha, BUMDes merupakan satu-satunya lembaga yang ada di desa yang bisa berperan mewakilkan desa dalam berhadapan dengan pihak ketiga ataupun berhadapan dengan masyarakat dalam konteks perikatan ataupun perjanjian, gitu ya. Nah, oleh karena itu peran penting BUMDes di situ. Lalu ketika misalnya di desa itu tidak ada lahan, ya seperti disampaikan oleh Pak tadi, karena memang di banyak desa ini terjadi pergeseran, peralihan lahan, fungsi lahan dan lain-lain, maka sebenarnya bisa melalui konsep badan usaha desa bersama, BUMDes bersama. Kami mengilustrasikan kemarin melalui Pak Kapus Datin di nagari kami atau di Kabupaten Pasaman Barat itu menjadi misalnya salah satunya BUMDes bersama yang bergerak di sektor budidaya udang faname misalnya, dan itu sangat direspon luar biasa itu kalau bisa dilaksanakan menurut Pak Kapus Datin. Artinya di banyak desa yang lain juga bisa seperti itu, karena prinsip kerjasama antar desa melalui BUMDes bersama ini tidak terpaku hanya di satu kecamatan, lintas kecamatan, lintas kabupaten, bahkan lintas provinsi itu dimungkinkan. Artinya ini yang mesti dipahami oleh kita bersama, teman-teman TPP, supaya bisa menyampaikan, mengedukasi kepada pemerintah desa. Pada aspek itu kita sepakat dan kita berharap, Pak Kapus Datin, maksudnya Pak berharap ini bisa dikawal sehingga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi rencana strategis nasional terkait dengan ketahanan pangan ini, Pak De, itu bisa dimulai tahun besok supaya goalnya atau tujuannya itu bisa dicapai. Itu dari sisi penguatan peran BUMDes gitu ya. Dan juga sebenarnya ini kan memutus rantai distribusi di banyak desa yang mungkin banyak pelaku ekonomi di desa dalam tanda petik misalnya tengkulak gitu ya, supaya harga ketersediaan bahan pangan itu bisa dijamin. Karena bicara ketahanan pangan adanya jaminan ketersediaan pasokan dan harga yang murah di tingkat desa. Nah, itu kira-kira. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi memang betul bahwa juga ketika Pak Kapus Datin Kementerian Desa menginisiasi di tahun ini pendataan SDGs desa yang juga dikawal oleh seluruh TPP ya, mulai dari pusat sampai di leveling terdepan. Kita tidak membahasakan terbawah tapi terdepan yang berhadapan dengan pemerintah desa, yaitu teman-teman PD. Maka ini membutuhkan pemahaman yang menyeluruh, artinya terkait dengan SDGs desa itu seperti apa. Nah, Pak Kapus Datin merespon dengan baik teman-teman TPP yang selalu mengupdate, meningkatkan kapasitasnya terkait dengan SDGs desa, agar pemahaman ini bisa sampai nantinya kepada pemerintah desa. Nah, dalam kaitan itu, Pak Kapus Datin sangat welcome, merespon, bahkan Pak Kapus Datin juga
melihat dan mengetahui ada beberapa grup yang memang concern di SDGs desa ini, mendiskusikan bahkan luar biasa aktivitasnya dalam belajar ini, dan itu kemudian ke depan ya Pak, ke depan ini akan coba disinergikan, karena memang bicara SDGs desa ini bicara kolaborasi multi pihak, artinya tidak hanya Kementerian Desa saja, tidak hanya pendamping desa saja, tapi juga mungkin terbuka ruang untuk kerjasama dalam konteks bagaimana pemahaman SDGs desa ini bisa sampai kepada pemerintah desa. Tentu garda terdepannya adalah teman-teman pendamping desa yang diharapkan bisa mulai secara intensif mendiskusikan, merumuskan modul-modul pembelajaran SDGs ini, dan Pak Kapus Datin juga terbuka ruang untuk menerima input masukan apabila teman-teman para penggiat SDGs desa ini mulai menyusun misalnya modul-modul pembelajaran ataupun panduan-panduan pembelajaran yang ini nantinya akan ditampilkan di web sdgs.kemendesa.go.id, sehingga seluruh TPP juga bisa memahami dan bisa menerima informasi dari pusat secara menyeluruh. Mungkin itu Pak De. Oke, jadi ini yang kita bisa tangkap salah satunya adalah bagaimana Kapus Datin memberikan ruang untuk saling belajar, memberikan pemahaman tentang SDGs desa terutama, dan beberapa teman-teman yang sudah berinisiasi untuk belajar tentang SDGs dari Bappenas dan seterusnya direspon baik, dan kemudian diberikan kesempatan untuk silakan bikin konten-konten yang kemudian nanti akan dibantu dipublikasikan atau diinformasikan melalui website dari Kementerian Desa, baik itu di website SDGs Desa maupun mungkin bisa dikolaborasikan dengan Akademi Desa yang kemarin juga sempat disampaikan. Oke, silakan ada yang ingin menyampaikan sesuatu, resen aja, kita langsung berikan kesempatan untuk open mic. Silakan, Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Koco dan yang saya banggakan sahabat-sahabat TPP seluruh Nusantara. Saya atas nama pribadi dan teman-teman TPP mengucapkan terima kasih atas amanat yang disampaikan kepada Kapus Datin oleh Bang Sam sama Waipang. Itu hal yang luar biasa dan saya acungkan hebat. Dan terima kasih juga oleh Pak Koco yang telah memfasilitasi. Satu hal dari tadi yang saya perhatikan dari Waipang sama Bang Sam, perlu ada penjelasan secara teknis. Satu, kaitannya dengan yang 20%. Di situ kan berbunyi bahwa di aturan kemarin di Perpres 104 2021 menyatakan bahwa adanya ketahanan pangan. Nah, di sini kami yang di jajaran TPP yang paling bawah dari PLD sampai struktural PD dan juga TA adalah apakah yang dimaksud dengan 20% itu bagian yang bisa diartikan dan secara teknis hal-hal surplus yang mendukung ketahanan pangan. Misal adalah pembangunan infrastruktur pertanian, bisa jalan usaha tani, bisa drainase gitu. Bisa juga adanya pembangunan pompa hidran yang bisa menaikkan kondisi air di bawah ke atas seperti yang disampaikan oleh Mang Nuis gitu ya, yang di Garut itu. Yang kedua, kepada Bang Boim, maaf saya manggilnya Bang Sam aja lebih enak gitu. Terkait dengan pendataan SDGs, kami sangat mengharapkan banget gitu ya, ada sebuah tindak lanjut karena di dashboard itu sudah terlihat adanya rekomendasi. Bagaimana sebetulnya TPP berperan dan bisa membaca atas sebuah rekomendasi yang di dalamnya itu berupa angka-angka
angka-angka pencapaian, angka-angka titik-titik kritis yang harus dilakukan oleh TPP, sehingga dalam menerjemahkan kepada menti kita, yaitu kepada pemerintah desa dan lembaga desa, ini loh yang harus kita lakuin gitu ya. Sehingga di sini betul apa yang disampaikan oleh Pak Dekoco dan Bang Sam itu, kita harus bisa mengedukasi diri dengan cara kita aktif untuk belajar. Tentunya tentang belajar ini tidak bisa terlepas oleh kemandirian kita sendiri. Nanti kalau tidak ada mentornya, bisa kita berjalan dengan alurnya sendiri. Sehingga dipersilakan bila mana ada sebuah komunitas ataupun mentor yang bisa memberikan panduan secara teknis, dan kami siap mendukungnya. Begitu, terima kasih Pak Dekoco. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sabana mau memberikan respon atau kita berikan kesempatan yang lain? Silakan kalau ada yang mau riset. Tapi kalau dari chat yang ada, mungkin saya memberikan tambahan informasi bahwa mengalokasikan anggaran ketahanan pangan itu, jadi balik lagi, bisa dipastikan bahwa tidak ada kata harus ya. Artinya kecuali yang memang tertulis di peraturan perundangan. 20% harus iya, tetapi tidak ada harus melalui BUMDes. Sebenarnya idenya adalah kemarin yang sempat terlontar dalam diskusi, kalau toh kemudian ada belanja, kemudian itu memang bisa dimanfaatkan jangka panjang, itu yang terpikir adalah kenapa kemudian tidak dibumdeskan. Artinya sama-sama pengadaan untuk pengadaan untuk pompa hidran umpamanya, atau sama-sama pengadaan untuk hand traktor. Itu daripada langsung diberikan bantuan ke ke kelompok tani umpamanya, itu kan berarti barang habis. Artinya ya buktinya ya tinggal serah terima aja. Desa sudah mengalokasikan, memberikan bantuan, udah selesai, laporan pertanggungjawaban selesai, kemudian kemanfaatannya ya terserah kelompok tani memanfaatkan seperti apa. Nah, kemarin yang terpikir itu adalah bagaimana kalau kemudian konsepnya itu adalah ada keberlanjutan ini secara bisnis, ada keberlanjutan bahwa yang dibelanjakan itu akan terus memberikan manfaat jangka panjang. Makanya kemudian yang saya tangkap kemarin adalah kemudian bisa saja kemudian itu menjadi penyertaan di BUMDes, sama-sama beli traktor gitu kan. Duitnya berapa, ya mengalokasikan ke BUMDes penyertaan modal, dan kemudian dari BUMDes kemudian membelanjakan traktor dan kemudian disewakan dengan harga yang lebih murah daripada sewa traktor di tempat lain dan seterusnya, sehingga masyarakatnya terbantu, kontinuitas dari perangkat peralatan itu akan ada pemeliharaan dan seterusnya. Nah, ini yang kemarin sempat terlontar. Tapi apa itu wajib karena BUMDesnya nggak ada dan seterusnya? Ya nggak wajib, itu sebenarnya lebih pada ide aja bagaimana supaya pemerintah desa itu bisa lebih mengalokasikan anggaran itu menjadi lebih produktif. Kira-kira sih seperti itu yang kemarin kita tangkap ya dari diskusi yang cukup menarik, cukup panjang, karena memang walaupun memang ada waktu tunggu yang lumayan panjang, kita kemarin baru duduk, ternyata kemudian ada panggilan Gus Ivan harus ke ruangan menteri, jadi agak lama juga menunggu untuk itu. Itu tambahan informasi dari saya, mungkin ada bagian-bagian yang akan ditambahkan oleh Pak Sabana, silakan. Ya, terima kasih Pak De. Jadi betul memang karena banyak persoalan seperti kami sampaikan tadi Pak De, banyak persoalan di banyak desa terkait dengan BUMDes itu sendiri. Nah, memang
pada prinsipnya seperti disampaikan Pak Deko juga tadi, bahwa Kementerian Desa sebenarnya mendorong agar alokasi dana desa 20% dalam ketahanan pangan ini bisa direalisasikan sebagaimana amanat Perpres 104 tahun 2021 dan Permendes 7 2021 gitu ya. Karena ada problem besar terkait dengan ketahanan pangan yang dihadapi negara ini yang juga mesti diselesaikan oleh desa sebagai ujung tombak terdepan. Nah, hanya saja dari banyak juga program kegiatan yang sudah diluncurkan oleh pemerintah dalam skema bantuan sosial, itu dalam perjalanannya, baik yang dilakukan misalnya oleh Kementerian Pertanian ataupun kementerian yang lainnya, ketika persepsinya ini adalah bantuan, maka optimalisasi dari tujuan yang ingin dicapai tidak terjadi. Oleh karena itu, melalui Permendes 7, tetap di prioritas nasional itu didorong adalah penguatan badan usaha milik desa. Nah, tentu ini catatannya bagi desa yang memiliki BUMDes, dan ini bagi yang sudah existing BUMDesnya. Nah, bagi yang belum seperti apa? Nah, ini yang mesti diidentifikasi juga oleh teman-teman, oleh desa, karena program ini kan tidak ujuk-ujuk juga di Januari harus jalan, dana desa masuk langsung jalan, tidak, tapi tentu harus ada perencanaan. Nah, perencanaan itu salah satunya adalah identifikasi permasalahan. Apa yang menjadi permasalahan di desa? Apakah permasalahannya di BUMDesnya itu sendiri? Apakah permasalahannya itu di lahannya? Termasuk juga potensi yang ada di desa, Pak De. Jadi tidak bisa juga diunifikasi bahwa ketahanan pangan ini harus ada di sektor pertanian. Tidak, tapi kalau memang desa itu memiliki perkebunan, perhutanan, perikanan, baik tawar maupun laut, gitu ya, dan itu menjadi potensi sumber daya alam yang bisa dikelola, ya silakan, gitu kan. Nah, yang penting targetnya dari ketahanan pangan ini, termasuk hewani, itu bisa dikonsumsi misalnya oleh desa, oleh masyarakat desa, itu dengan harga yang terjangkau. Betul juga bahwa ada tengkulak di situ yang bermain selaku pelaku. Nah, itu juga yang harapannya bisa diputus rantai-rantai tengkulak itu, gitu ya. Nah, itu kira-kira pada. Jadi yang mesti kita pahami adalah substansinya dan prinsipnya. Kenapa pilihannya adalah BUMDes? Karena BUMDes itu konstruksinya adalah sebuah badan hukum yang ada di desa. Ya, badan hukum inilah yang kemudian nanti bisa menjadi wakil pemerintah desa dalam melakukan perjanjian, dalam melakukan perikatan, dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat langsung. Karena kalau pemerintah desa mengikat perjanjian dengan masyarakat kan juga tidak dibenarkan, tapi bisa diwakilkan melalui BUMDes. Nah, apakah ini dalam bentuk penyertaan modal? Ya. Nah, ini juga mesti dikaji yang disampaikan oleh Pak Kapus Datin kemarin itu. Karena penyertaan modal itu pun kan juga butuh waktu, butuh proses untuk merealisasikannya, gitu ya. Nah, sementara ada persoalan, ada rantai, ada siklus yang harus disusun, mulai dari perencanaan, mulai dari misalnya persediaan lahan dan lain-lain. Nah, itu yang didiskusikan, dan kegiatannya itu juga harapannya bisa dilaksanakan melalui skema padat karya tunai desa, sehingga aspek pemulihan ekonomi yang menjadi prioritas nasional itu bisa juga dibantu, disupport dari program ketahanan pangan. Tidak hanya program BLT dana desa yang 40% dialokasikan menurut Perpres. Mungkin itu tambahannya, Pak De. Oke, terima kasih. Silakan Adianto dibuka videonya. Busman, silakan open video dulu, baru kita berikan kesempatan mic-nya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak, Gus Koco, teman semua hadirin di grup ini. Saya bagus juga diskusi dengan Pak Boim ini. Berarti kita mengalokasikan dana yang 20% untuk ketahanan pangan ini. Apakah yang 20% itu kita berikan kepada BUMDesnya, atau memang ada kegiatan ketahanan pangan lain yang mungkin bisa diserahkan langsung kepada kelompok-kelompok miskin? Artinya di luar BLT, mereka miskin karena kekurangan modal, akses produksi, sehingga dalam rangka untuk membuat ketahanan pangan mereka bisa diberikan semacam bantuan usaha untuk
kelompok miskin gitu. Atau memang melalui BUMDes mereka akan mendapatkan ketahanan pangan itu nanti BUMDes yang mengelola bentuk apa-apa yang kira-kira di desa itu yang perlu ditangani masalah kekurangan pangannya, hewani atau nabati. Tapi nanti bagaimana kelompok miskin atau masyarakat miskin dapat mengakses kebutuhan pangan mereka. Nah, apakah ke BUMDes langsung atau mereka mendapatkan akses permodalan langsung dari dana desa. Nah, ini yang perlu kita dudukkan. Menurut kami mungkin kita juga perlu menunggu petunjuk teknis tentang pelaksanaan ketahanan pangan ini. Nah, mungkin itu perlu kita diskusikan juga kira-kira Pak Boim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang pemahaman tentang program ketahanan pangan ini yang harus clear. Pemahaman teman-teman, pemahaman dari pemerintah itu seperti apa. Ini yang sepertinya bagian yang frame atau cara pandangnya harus sama. Jadi kayak umpama ini salah satu contoh desa yang saya lupa nama desanya, tapi kemudian kepala desa menginisiasi untuk kemudian penguatan ternak untuk sapi perah umpamanya. Itu kemudian bagian lainnya adalah kemudian membagikan ke warga dengan tiap hari berapa per kepala itu dapat berapa dan seterusnya, tapi kemudian bisa memberikan support terhadap kelompok ternak umpamanya. Itu kan bagian dari kemudian peningkatan ketahanan pangan dari sisi hewani lah, artinya anak-anak dapat susu dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya yang kita butuhkan atau yang kita harapkan sebenarnya lebih pada ide-ide kreatif dari teman-teman di lapangan, karena kondisi di daerah masing-masing akan berbeda, maka ide-ide kreatif itu yang kemudian dibutuhkan sesuai dengan permasalahan lokalitas. Jadi kayak kemarin yang sempat terungkap tentang desa yang sudah tidak punya lahan sama sekali. Jadi kita mau ketahanan pangannya gimana? Akhirnya kemudian diskusinya cukup asik, yang kemudian kepikir tentang ya kenapa nggak kerjasama antar BUMDes. Ketika ada desa lain yang kemudian mereka memproduksi telur, umpamanya ayam petelur dan seterusnya, kemudian ya udah investasikan di situ dana BUMDes dari desa yang tidak punya lahan itu kemudian bisa mendapatkan harga telur jadi lebih murah. Ibarat kata kan sama-sama kita beli telur, kalau kita ikut investasi di peternakan kan berarti mestinya dapat harga telurnya lebih murah, artinya masyarakat menjadi punya peluang peningkatan gizinya dapat, ketahanan pangan hewaninya dalam bentuk telur juga dapat, dan duitnya nggak habis kan gitu. Bukan kemudian dibantukan belanja telur untuk 1 tahun umpamanya setiap keluarga dapat 2 telur, kan nggak kayak gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan ide-ide kreatif dari teman-teman pendamping yang kemudian bisa terkomunikasikan dengan pemerintah desa, dengan segenap penggiat di desa, sehingga itu bisa menjadi keputusan dalam musyawarah desa umpamanya seperti itu. Termasuk juga kemarin ketika membicarakan, oh ini ada lahan, tapi kalau kita mau mengembangkan usaha di situ, itu dari pemilik lahan mengizinkan, tapi kalau sewaktu-waktu dipakai, ya berarti harus keluar dari situ. Sementara rencana teman-teman adalah membangun bangunan permanen untuk fasilitas toilet umum umpamanya. Karena ada hal-hal yang seperti itu, kita identifikasi permasalahannya di mana. Oh, risiko nanti bangunan harus rubuh dan seterusnya. Ya. Opsi yang lain apa ya? Opsi yang lain yang bikin pakai
mungkin diinvestasi dalam bentuk kontainer umpamanya. Ketika satu saat tempat itu tidak lagi boleh dipakai, maka kontainer toilet itu bisa digeser ke tempat yang lain umpamanya. Ini kan sebenarnya lebih pada masalahnya apa, dicari solusinya seperti apa. Sama seperti ketahanan pangan dan sama seperti BLT DD yang harus 40%. Itu solusinya seperti apa ketika tidak ada jumlah 40 sampai ke 40%. Solusinya seperti apa? Apakah ada opsi apa? Kemudian ada kemarin sudah sempat disampaikan ada opsi, kemudian berita acara atau musyawarah desa khusus bahwa memang adanya cuma segini. Kemudian meminta persetujuan dari bupati karena itu masuknya di wilayah diskresi umpamanya. Ketika bupati membenarkan memang tidak ada jumlah tidak bisa memenuhi jumlah minimal 40%. Akhirnya kan bisa juga tidak sampai 40% dan kemudian kelebihan dananya bisa dipakai untuk keperluan yang lain. Jadi forum mencari solusi ini menjadi penting, menjadi menarik untuk kita cermati bersama. Bang Zabala, silakan kalau ada yang ingin ditambahkan sebelum ke Bang Emri. Ya, betul apa yang disampaikan tadi dan apa yang disampaikan Bang Karel ya. Itu memang kita masih menunggu, artinya desa masih menunggu juknis turunan dari Perpres 104 2021 karena dari beberapa PMK sebelumnya, PMK 69, PMK 222 itu mengatur secara rinci juga terkait dengan penggunaan dana desa itu. Artinya diskusi kita hari ini ya bukan mendahului, tapi mungkin lebih kepada mencoba memahami terjemahan Perpres 104 itu dan kaitannya dengan Permendes 7 2021 gitu ya. Satu itu Pak. Dan betul, kalau bicara program ketahanan pangan secara besar kan itu secara makro ya Pak De. Kalau kita daratkan atau kita coba bawa ke desa misalnya, ada program ketahanan pangan untuk penurunan stunting. Di banyak desa, penanganan stunting itu intervensi spesifik dan sensitif, khususnya spesifik itu dilakukan melalui mekanisme pemberian PMT, pemberian makanan tambahan. Di banyak desa juga opsinya atau pilihannya adalah pemberian telur yang disampaikan Pak De tadi. Nah, kami di banyak desa itu juga menyampaikan, apakah telur ini harus dibeli dari kabupaten lain yang harganya tinggi misalnya, apakah tidak bisa diproduksi di desa kita, di negara kita? Ternyata bisa. Nah, artinya ketahanan pangan yang didorong, yang dilakukan itu adalah yang memecahkan persoalan di desa. Misalnya kalau butuh telur ya produksilah di desa. Karena Permendes 21 2020 tentang pembangunan desa itu juga mengamanatkan dua hal. Padat karya tunai ekonomi produktif dan padat karya infrastruktur produktif. Jadi pada segmen ekonomi produktif itu yang sebenarnya juga ingin didorong. Lakukan kegiatan yang berkelanjutan, yang secara terpadu, dan itu memecahkan persoalan di desa. Nah, kalau kita kalau kita cermati buku panduan peternakan desa terpadu berkelanjutan yang dirilis oleh Kementerian Desa kemarin pun, itu kan program peternakan terpadu yang berkelanjutan, yang memang dimulai dari proses hulu sampai hilir, yang kemudian pengelolaannya dilakukan oleh BUMDes sebagai wakil pemerintah desa. Tapi apakah bisa dengan skema kelompok-kelompok masyarakat? Ya bisa saja, tapi ini mesti dikaji dari aspek hukum, dari aspek-aspek yang lain, sehingga dana desa yang notabene nanti akan berhadapan dengan auditor negara, BPKP, dan lain-lain itu desa bisa, istilahnya bisa tidak bermasalah Pak De. Mungkin itu Pak De tambahannya. Oke, terima kasih. Bang Amri, silakan. Open mic. Oke. Terima kasih Pak De. Mungkin langsung saja nih Pak De Koco terkait dengan kita diskusi pada hari ini. Saya sepakat juga dengan Pak Syam tadi mengatakan kita TPP ini tidak ingin mendahului lah terkait dengan regulasi yang akan dikeluarkan nanti. Artinya kita menunggu turunan dari Perpres yang 104, yakni dia PMK yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan tata cara atau metode atau pedoman untuk Perpres ini gitu kan. Nah, tadi
kita lebih fokus, saya mendengarkan terkait dengan ketahanan pangan 20% nih Pak De. Saya coba terkait dengan 40% untuk bantuan BLT. Nah ini rata-rata di chat pun, di chat live ini kan ada juga lah yang menyampaikan bagaimana jika 40% tadi tidak terserap, kan? Nah, kami juga berdiskusi di kabupaten kemarin, apakah KPM itu dia hanya untuk memberikan bantuan BLT itu KK atau berdasar satu orang per KK gitu kan. Bagaimana jika seandainya di dalam satu keluarga itu ada 2 yang layak untuk diberikan bantuan, apakah boleh 2 individu tadi itu diberikan bantuan untuk terkait dengan BLT? Nah, ini mungkin juga perlu kepada kawan-kawan di kabupaten lain yang bisa terkait dengan strategi penyaluran BLT selama ini, itu bagaimana sistemnya, gitu kan? Kalau di tempat kami ini atau di kabupaten, itu dia 1 orang per KK. Jadi jika seandainya, kalau dari data lapangan kami Pak De, itu di saat menyalurkan BLT, itu ada bisalah 2 orang diberikan untuk bantuan BLT, tapi karena sudah dibatasi 1 orang per KK, ini kan mengurangi jumlah KPM jadinya, gitu kan? Nah ini kalau dilihat kita dari BNBA yang kita input ke dalam aplikasi MUNFDD, itu tidak ada KK, yang ada cuma NIK. Nah jadi kalau seandainya kita melihat kembali, bisa saja kita sifatnya memberikan bantuan BLT itu dia individu, artinya individu NIK, bukan KK. Nah ini mungkin kepada kawan-kawan di kabupaten lain, ini bagaimana dalam sistem penetapan jumlah KPM di kabupaten masing-masing gitu kan. Nah, mungkin itu Pak De. Artinya jika seandainya dalam satu keluarga tadi itu 2 orang yang bisa layak untuk diberikan bantuan karena misalnya dia sudah sakit menahun, bisa jadi suami istri itu sudah sakit menahun gitu kan. Nah, ini diberikan bantuan kedua-duanya gitu kan. Mungkin itu Pak De. Terima kasih Pak De. Oke, kalau untuk KPM dan seterusnya nanti kita sambil menunggu apa dari peraturan Menteri Keuangan. Tapi sebenarnya ada bagian menarik menurut saya, forum-forum seperti ini adalah jadi lebih pada bukan berarti kita mendahului kebijakan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sabana, tapi bahwa kita sudah mencoba mengantisipasi. Ibarat kata kita mau perjalanan perjalanan dari Jakarta ke Padang nih. Kita sudah mengantisipasi ketika kemudian secara aturan ya berarti kalau mau perjalanan darat Anda berarti tinggal pilih moda transportasinya apa, kemudian selesai itu berarti di perjalanan apa yang harus dipersiapkan. Tetapi kan tidak berarti bahwa kita tidak boleh mempersiapkan alternatif. Kalau umpama nanti di perjalanan ada kondisi seperti ini, memungkinkan karena istirahatnya mungkin cukup lama nanti di Lampung, mungkin saya akan mampir dulu ke tempat siapa, umpama seperti itu. Artinya bagian-bagian antisipatif itu yang kemudian sebenarnya lebih pada kondisional kita. Keberadaan situasional di lapangan seperti apa. Jadi kalau saya sih lebih suka mengatakan bahwa dulu itu ada pepatah sedia payung sebelum hujan. Apakah akan ada hujan atau enggak? Ya bawa payung yang tidak merepotkan, umpamanya payung lipat yang kemudian ada bisa masuk di tas ransel, umpamanya Bang Boim perjalanan, kemudian di tas ranselnya ada payung lipat kecil, atau kemudian ternyata sudah mempersiapkan jas hujan. Jadi kalau umpama naik bus ternyata turun dari bus itu kondisi hujan, ya udah tinggal ambil mantelnya atau muka payungnya udah nggak kehujanan. Artinya ya itu bagian yang kita harapkan bahwa kita sudah antisipasi bahwa ini seperti yang tadi disampaikan, ini
Kalau bicara 40% nggak mungkin dapat, tapi kalau ada opsi yang seperti ini kayaknya memungkinkan. Ya semua itu dipersiapkan sambil kemudian kita memastikan menunggu kebijakan yang nanti akan turun. Oh ternyata ada kebijakan kayak gini. Nah ini kita sudah punya persiapannya. Jadi saya selalu ingat nasihat teman bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang sudah mempersiapkan diri pada saat kesempatan itu datang. Jadi bukan kemudian menunggu kesempatan, kemudian mempersiapkan diri, tapi kita sudah bersiap-siap bahwa ketika ada kesempatan, ya kita akan menjadi orang pertama yang sudah siap. Sama seperti yang tadi disampaikan Bang Emri, mamanya apakah ini, apakah boleh ini, apakah boleh ini. Ya, menurut saya itu bagian yang kemudian coba di-prepare, coba disiapkan. Kalau terjadi kondisi seperti ini, maka kita sudah punya data. Kalau ada kondisi seperti ini, kita sudah mempersiapkan. Sehingga ketika kebijakan itu turun, kita menjadi bagian yang bisa cepat mengeksekusi sesuai dengan kebijakan. Kira-kira yang saya bisa berikan tanggapan dari yang tadi disampaikan menyangkut bagaimana keluarga penerima manfaat atau kelompok penerima manfaat. Kalau namanya KPM itu keluarga penerima manfaat kan berarti hitungannya hitungan keluarga. Tapi kalau kelompok penerima manfaat maka berarti bisa orang per orang dalam kelompok tertentu kan gitu. Nah ini yang kemudian ya di sela waktu menunggu kita mempersiapkan itu, kira-kira seperti itu. Tapi Pak De, di dalam betul KPM itu keluarga penerima manfaat, tapi tidak ada yang mentakkan dalam satu keluarga tadi itu cuma satu orang yang diberikan, tidak ada. Jadi dia statusnya NIK, yang by name by address itu atau BNBA itu cuma NIK. Bisa saja jika kita ini itu makanya tadi saya sampaikan. Semua diantisipasi, kita tidak perlu memperpanjang ini boleh atau nggak boleh, tapi ada alternatif yang sudah disiapkan. Ya, itu dia maksudnya Pak De. Kita menunggu kebijakannya seperti apa. Jadi keputusan Menteri Keuangan nanti keluarnya seperti apa, kemudian ketika kita mencerna atau memberikan respon, kita sudah punya datanya. Jadi Mama nih ketemu, kita nggak mungkin untuk bisa 40% dan seterusnya. Pas ditanya 40% dari dana desa Anda dapatnya berapa? Kemudian berapa orang miskin di tempat Anda? Berapa keluarga yang kemudian masuk dalam kriteria-kriteria tertentu dan seterusnya. Ketika kita tidak mampu mengantisipasi itu, maka terlihat bahwa kita sedang berbicara tidak berbasis data. Kira-kira itu yang pesan yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan kita kemudian terkesan jadi pokrol atau cuma tukang ngeyel tapi kita tidak punya datanya. Kira-kira seperti itu. Silakan Mas Darsono, ini waktunya sebenarnya sudah mau habis tapi karena sudah resen kita berikan kesempatan. Open mic. Oke, makasih banyak Pak De Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat teman-teman TV semua. Jadi saya tertarik sekali. Saya fokus di 20% juga Pak De. Karena untuk ini kan kita harus hati-hati juga. Bagaimana, apakah harus mencapai misalnya angkanya. Dan implementasinya seperti apa. Itu juga perlu sharing sama teman-teman. Kebetulan ada teman yang sudah ke sana. Kita minta bagaimana, ya sepakat antisipasi ini sebelum ada turunan penjelasannya, mekanismenya seperti apa. Maksud saya seperti ini Pak De, ketahanan pangan itu di tempat kami sudah antisipasi karena sudah beberapa kali kami RKP, musyawarah itu, apakah ini mungkin nanti dijawab oleh Pak Sabana atau Pak Ipan. Karena ini kan untuk menanggulangi daya konsumsi masyarakat. Yang saya tanyakan ini sebenarnya ketahanan pangan ini sasarannya kepada siapa sebenarnya? Yang 20% itu apakah khusus warga miskin nanti atau bagaimana? Ini ketahanan pangan maksudnya apa? Ini
apakah pangan harus ada lumbung apa dan sebagainya, apakah harus bertahan dan sebagainya. Ini kan masih multitafsir seperti itu. Di tempat kami ini banyak usulan-usulan masyarakat hanya meminta bantuan berupa bibit, pada misalnya di kolam, ada kolam ikan minta bibit ikan, ada perkebunan minta bibit sayur seperti itu. Apakah itu terhitung juga 20%? Sehingga kalau dihubungkan dengan hilirnya, kami juga bingung juga itu kalau misalnya untuk memasarkannya oleh BUMDes misalnya itu. Nah, makanya saya bilang ini kalau 20% sasarannya miskin, orang miskin yang memang supaya ada daya tahan konsumsi, berarti itu mungkin diperbolehkan itu memberikan bibit, memberikan bantuan bibit ayam misalnya yang punya kandang ayam seperti itu, tanpa harus cuma yang harus dipikirkan bagaimana mekanisme hilirnya ini kalau kita mau berpikir kelanjutannya. Tetapi kami sarankan kalau memang itu bisa, kami sarankan di desa, berarti itu harus dibina supaya itu bisa berkelanjutan, meskipun tidak harus melalui desa, karena memang sasarannya kepada mereka juga kan. Jadi meskipun tidak diambil alih oleh BUMDes, tetapi kita berusaha di desa untuk bagaimana mempertahankan yang kami sudah berikan seperti itu. Saya kira itu aja Pak Deh, tentang 20% saya masih ini nih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Mas Agus silakan, jangan panjang-panjang karena waktu kita udah habis. Oke, terima kasih Pak Deh, Koco. Mungkin saya langsung saja terkait dengan ini itu dengan 20% untuk ketahanan pangan baik nabati maupun hewani itu pada dasar kan seperti ini. Tujuan untuk ini untuk kegiatan ketahanan pangan ini kan dalam rangka mengantisipasi dari tahun 2020, 2021 itu sebenarnya untuk kegiatan darurat nasional sebenarnya seperti itu. Nah di tahun 2022 ini kan lebih spesifik, istilahnya ditargetkan untuk ini alokasi ketahanan pangan itu kan 20%. Nah persoalannya dari penjelasan Bang Sam tadi, Pak Ipan tadi, ini sepertinya belum bisa menyelesaikan masalah dalam artian seperti ini. Tetap rujukannya harus di pernyataan modalnya ke BUMDes. Sebenarnya persoalannya kan bahwa kita ini kan desa-desa kita ini kan tidak semuanya BUMDesnya itu aktif. Dalam artian kebanyakannya kalau di tempat kita tuh lebih dari 50% itu BUMDesnya itu hidup mau mati bisa dikatakan nggak aktif seperti itulah, pengurusnya ada tapi kegiatan itu usahanya nggak ada. Nah, apakah kita untuk menjalankan 20% itu kalau BUMDesnya nggak ada nggak bisa jalan? Tapi kalau menurut saya seperti ini, pada dasarnya kita sebagai TTP ini kan sebagai pengadaian lah. Kita mengatasi masalah itu dengan tanpa masalah, dalam artian seperti ini. Walaupun BUMDesnya tidak aktif, tapi desa itu bisa melakukan kerjasama dengan kelompok tani, nelayan, kelompok KWT, kelompok pertanian, kelompok perikanan dan sebagainya. Dalam bentuk seperti ini, nah, kegiatannya tetap kegiatan pengembangan ekonomi, baik untuk ketahanan pangan nabati maupun hewani tadi ya bisa diterapkan kalau menurut saya dalam artian dalam tetap skemanya bagi hasil seperti itu, Gus Koco. Oke, ya. Bagi hasil bukan berarti desa itu dilarang untuk untuk melakukan unit usaha, karena salah satu di Permendagri nomor 18 itu bahwa pendapatan dari desa itu salah satunya dari BUMDes. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang harus dipahami sekali lagi, saya nggak tahu apakah Mas Agus joinnya terlambat. Opsi melalui BUMDes itu adalah pilihan, bukan kewajiban. Mantap. Ini yang harus dipahami. Dari tadi kita sudah sampaikan tidak wajib. Itu adalah hasil diskusi, kemudian itu salah satu opsinya. Kalau BUMDesnya nggak ada,
Ya namanya aja nggak wajib, orang ada aja nggak harus dipakai, kan gitu. Jadi ini yang perlu dipahami. Jadi teman-teman mohon bisa mengikuti acara-acara itu secara utuh supaya penangkapannya juga tepat, karena dari tadi sudah disampaikan tidak ada keharusan. Ini kan kemarin dari hasil diskusi bagaimana, taruh kata ini yang paling sederhana, umpamanya bagaimana meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Ya kalau memang kita berharap peningkatan gizi itu masyarakat bisa mengkonsumsi telur, ya bisa aja bantuan ayam ke keluarga-keluarga untuk kemudian mereka diajari bagaimana sisa makanan dijadikan pakan ayam untuk kemudian ayamnya bisa bertelur, telurnya bisa dikonsumsi, atau mungkin yang lebih tahan bebek dan seterusnya. Ya bisa saja, nggak ada masalah. Atau kemudian itu disertakan di kelompok tani dan seterusnya, itu menjadi dana bergulir. Oke, sekarang kita belikan bibit, tapi selesai panen berarti sebesar yang itu harus dibalikin dan seterusnya. Nah, itu opsi-opsi. Jadi tolong dipahami, tidak ada sama sekali dari tadi kita menyampaikan bahwa wajib menggunakan BUMDes. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Sabana bisa memberikan closing statement. Terima kasih Pak De. Kami ingin langsung saja. Pertama, seperti disampaikan tadi, kita masih menunggu regulasi perubahan PMK 22 dan 69 untuk kepastian hukum. Yang kedua, berbicara ketahanan pangan, ini kan tidak bisa dilepaskan munculnya ujuk-ujuk munculnya hari ini, tidak. Dia masuk dalam RPJM nasional sejak 2014-2019 yang kemudian dilanjutkan 2020-2024. Nah, kalau teman-teman lihat dan mengetahui, ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang ketahanan pangan dan gizi, PP nomor 17 tahun 2015, yang juga ini tidak bisa dilepaskan dan menjadi dasar hukum juga ketika Perpres ini, gitu ya. Artinya keterkaitan regulasi ini juga menjadi penting untuk bisa kita pahami, pedomani, bicara ketahanan pangan seperti apa, gitu kan? Karena pemerintah juga sudah menyusun grand design ketahanan pangan. Ada pemicu perubahan iklim, ada pemicu perubahan fungsi lahan yang itu menjadi mata rantai permasalahan. Nah, ini yang kemudian masing-masing pihak Pak De itu bisa menyelesaikan, desa bisa menyelesaikan masalah di tingkat desa, kabupaten juga, provinsi juga, bahkan pemerintah pusat. Nah, ini yang mesti kolaborasi, kesinambungan, keberlanjutan itu dipecahkan. Gitu. Mungkin itu kata kuncinya Pak De. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini memang bagaimana mengidentifikasi potensi dan bagaimana mencari solusi kreatif. Jadi kalau nggak punya lahan kan bisa aja hidroponik, kebun tegak dan seterusnya. Ya ada bantuan dari desa untuk belanja perangkatan tertentu dan seterusnya, ya bisa-bisa saja. Oleh karenanya kembali lagi ini bagian dari bagaimana kemudian kita mencoba memberi sambil menunggu kita mempersiapkan diri. Jadi sama-sama waktunya habis, itu bukan cuma nunggu di pojokan orang lewat, tapi kita ada kegiatan lain. Kalau memang ada yang lewat, agendanya apa kita sudah jelas. Kira-kira seperti itu. Bang, ada closing statement, silakan langsung selesai ini kita tutup. Oke, terima kasih Dek. Closing artinya bahwa yang kami bicarakan kemarin itu adalah terkait dengan permasalahan-permasalahan di desa, kan, terutama di ketahanan pangan dan juga terkait dengan aplikasi sistem SDGs. Nah, terkait dengan BLTDD yang 40% kita tetap menunggu di PMK-nya, di PMK yang akan diturunkan. Yang jadi pembahasan kemarin adalah di ketahanan pangan, ketika itu harus berkelanjutan dan supaya itu tetap bergulir di masyarakat, maka lebih mudahnya oleh BUMDes, karena itu harus ada menghasilkan, karena untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dan juga jadi lebih kepada BUMDes. Kalaupun oleh Pemdes yang melakukan, takutnya nanti itu akan disertakannya bukan
tidak berkelanjutan, satu kali panen dan itu akan hilang gitu kan. Atau bisa juga masyarakat menganggapnya adalah hibah gitu kan, karena adalah ketahanan pangan, maka lebih mudahnya adalah ke BUMDes, dan itu bisa BUMDes yang melaksanakan atau dengan kemitraan yang pelaksana adalah kelompok tani, dan itu pun tidak hanya pelaksanaan saja, tapi bisa juga dari mulai dari mulai kegiatan pelatihannya, pembukaan lahannya, pembuatan kandangnya, sampai dengan pemeliharaan dan panen, dan itu pun harus berkelanjutan. Mungkin itu aja Pak De. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pagi hari ini mengakhiri pekan ini kita akan terus ada di Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 dalam sarapan SDGs Desa, mencoba belanja permasalahan dan mencoba menginventarisasi ide-ide kreatif dan juga membumikan SDGs Desa. Jadi sarapan SDGs Desa tidak sekedar menjadi sarana untuk membunyi-bunyikan SDGs Desa itu seperti apa, tapi juga membumikan konsep dari SDGs Desa dalam pembangunan di desa. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi pekan depan mulai Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam sarapan SDGs Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupus kontrol baris. Salam SDGs Desa. Salam Desaisme. Terima kasih. Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Ama. Saya Makel dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abi Teh Rijal. Abi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah. Dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan OVOY. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama OVOY, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. OVOY, dari desa untuk Indonesia. Hai teman-teman kreator, kita ucapkan selamat untuk 300 peserta yang berhasil lolos di gerakan One Village, One YouTuber. Silahkan periksa email kamu untuk memastikan bahwa kamu telah lolos di gerakan OVOY, dan kita akan memberikan konfirmasi melalui email, dan teman-teman akan mendapatkan link kepesertaan untuk masuk ke Telegram sebagai peserta One Village, One YouTuber. Buat kamu yang belum lolos dan mungkin kamu ketinggalan, jangan khawatir.
karena masa pendaftaran akan kita perpanjang sampai tanggal 20 Desember 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi, silahkan daftarkan diri kamu di ovoy.geti.id sekarang. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.